Kesal dimata-matai, China tembakan rudal peringatan untuk Amerika Serikat. Beijing sepertinya benar-benar marah besar dengan Amerika Serikat. Kemarahan Beijing ditujukan secara nyata oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA dengan cara menembakkan dua rudalnya ke arah Laut Cina Selatan. Penembakan dua rudal Cina itu disinyalir sebagai peringatan keras untuk Amerika Serikat karena telah mengirim pesawat pengintainya masuk ke zona terlarang di wilayah udara Beijing. Ini adalah tanggapan China terhadap potensi resiko yang dibawa oleh pesawat tempur dan kapal militer Amerika Serikat yang semakin sering masuk di Laut Cina Selatan. Kata pejabat militer China yang dikutip FIFA Militer dari China Morning Post. Dia menambahkan jenis rudal yang ditembakkan oleh militer China merupakan rudal kemampuan ganda DF-26B dan rudal balistik anti kapal DF-21D. Dua rudal itu diluncurkan dari dua titik yang berbeda. Rudal DF-26B diluncurkan dari provinsi Qinghai, barat laut, dan rudal DF-21D diluncurkan dari pantai timur provinsi Zhejiang. Keduanya ditembakkan ke daerah antara provinsi Hainan dan juga Kepulauan Paracel, ujarnya. Diberitakan FIFA Militer sebelumnya pada hari Selasa 25 Agustus lalu, Angkatan Udara Cina telah mendeteksi pesawat pengintai U-2 milik Angkatan Udara Amerika Serikat memasuki wilayah udara terbatas tempat tentara Cina melakukan latihan militer. Kementerian Pertahanan Cina marah besar atas aktivitas pengintaian milik Amerika Serikat terhadap wilayahnya itu. Itu adalah tindakan provokasi dan Cina dengan tegas menentangnya. Kami menuntut pihak Amerika Serikat untuk segera menghentikan tindakan provokatif semacam ini. Seharusnya mengambil langkah yang baik untuk menjaga perdamaian dan juga stabilitas, kata Kementerian Pertahanan Cina. Dia juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pesawat U-2 milik USAF itu telah mengganggu latihan militer reguler yang telah dilakukan oleh tentara PLA dan telah melanggar norma internasional tentang tata udara dan juga laut yang aman. Sebagaimana diketahui, hubungan antara China dan Amerika Serikat akhir-akhir ini mengalami ketegangan di Laut Cina Selatan. Terlebih lagi ketika China memperkuat kolonialisasi wilayah Laut Cina Selatan terhadap negara-negara tetangganya seperti Taiwan dan Jepang menguat belakangan ini. Amerika dengan tegas menyatakan bahwa Washington berdiri tegak di belakang Taiwan dan Jepang, termasuk di belakang negara-negara tetangga China lainnya yang berada di wilayah perairan Laut Cina Selatan untuk melawan hegemoni China di perairan Cina Selatan. Hubungan China dan Amerika berada di persimpangan jalan baru. Menteri Luar Negeri dan diplomat senior China, Wang Yi, mengatakan hubungan China dan Amerika Serikat telah menuju persimpangan jalan baru dan dapat kembali ke jalur yang benar setelah periode kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Sabtu 2 Januari 2020, Wang mengatakan hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia semakin tegang di tengah serangkaian sengketa perdagangan, hak asasi manusia, dan asal-usul COVID-19. Dalam langkah terbarunya, Amerika Serikat memasukkan daftar hitam lusinan perusahaan Cina yang dikatakan memiliki hubungan dengan militer. Mengutip Reuters, Wang yang juga anggota Dewan Negara Cina mengatakan dalam wawancara bersama dengan kantor berita Xinhua dan outlet media pemerintah lainnya bahwa kebijakan Amerika baru-baru ini terhadap Cina telah merugikan kepentingan kedua negara dan membawa bahaya besar bagi dunia. Tapi sekarang, ada kesempatan bagi kedua belah pihak untuk membuka jendela harapan baru dan memulai babak baru dialog, katanya. Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika secara luas diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara Washington dan Beijing setelah 4 tahun ketegangan yang meningkat di bawah pemerintah Donald Trump. Bulan lalu, Wang mengatakan, dia berharap pemilihan Biden akan memungkinkan kebijakan Amerika China untuk kembali ke objektivitas dan rasionalitas. Namun Presiden terpilih Biden akan menjabat pada 20 Januari, terus mengkritik China karena pelanggaran pada perdagangan dan masalah lainnya. Wang tidak menyebut nama Trump atau Biden, tetap dia mendesak Amerika Serikat untuk menghormati sistem sosial dan jalur pembangunan yang terpilih oleh China. Wang menambahkan jika Washington mengambil pelajaran maka konflik antara kedua belah pihak dapat diselesaikan. Kami tahu beberapa orang di Amerika Serikat khawatir dengan perkembangan pesat China, tetapi kepemimpinan yang paling berkelanjutan adalah terus maju sendiri daripada menghalangi perkembangan negara lain, katanya. Politisi di Amerika Serikat menuduh China menutupi wabah COVID-19 pada awal ini.
menunda responnya dan memberikan penyakit itu menyebar lebih jauh dan lebih cepat. Tetapi Wang mengatakan China telah melakukan yang terbaik untuk memerangi penyebaran virus, membunyikan alarm untuk seluruh dunia. Kami berpacu dengan dan merupakan yang paling awal melaporkan epidemi ke dunia, katanya. Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa epidemi sangat mungkin muncul di banyak tempat di seluruh dunia. Dari jet tempur hingga kapal induk, ini kekuatan baru militer China di tahun 2021. Sepanjang tahun 2020, militer China bisa dibilang berkembang sangat pesat. Bisa dilihat dari banyaknya kekuatan tempur baru yang diluncurkan dalam tugas maupun yang baru menjalani uji coba. Di tahun 2021 mendatang, militer China diprediksi belum akan mengendurkan aktivitasnya. Sejumlah kekuatan baru seperti jet tempur hingga kapal induk disebut akan kembali hadir. Melansir dari Global Times, kapal induk ketiga dari kapal frigat baru dengan sistem propulsi listrik terintegrasi, jet tempur siluman serta sejumlah persenjataan lain diprediksi akan memperkuat militer China di tahun 2021. Sejumlah persenjataan baru berikut ini tentunya akan mendapat tugas serta pengaturan khusus yang sesuai dengan kegentingan atau kegentingan di sejumlah wilayah seperti perbatasan China-India, Laut Cina Selatan, dan Selat Taiwan. Pembangunan kapal induk ketiga China beberapa waktu belakangan ini disebut akan segera dimulai. Kapal induk ini akan lebih besar dari dua seri sebelumnya dan memiliki sistem peluncur elektromagnetik yang lebih canggih. Majalah The Diplomat pada Senin 24 Desember lalu juga mengabarkan bahwa satu jenis kapal frigat baru tipe 054B akan hadir di tahun 2021. Kapal frigat baru tersebut akan dilengkapi dengan sistem propulsi listrik terintegrasi dan lebih canggih dari tipe 054A. Bukan cuma itu saja, sepanjang tahun 2021 hingga 2025, China disebut akan memproduksi lebih banyak kapal frigat tipe 054A, kapal perusak tipe 052D, kapal perusak besar tipe 055, kapal pendaratan amfibi tipe 071, serta kapal serbu amfibi tipe 075. Untuk sektor udara, jet tempur generasi baru China juga dijadwalkan untuk melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2021 berdasarkan pernyataan dari Badan Penerbangan China yang dirilis di akun publik WeChat pada bulan Juni lalu. Jet tempur siluman J-20 dengan mesin baru buatan dalam negeri juga digendakan atau diagendakan melakukan debut publik di tahun 2021. Pesawat siluman ini akan langsung diproduksi secara massal. Para pengamat juga menunggu kabar baik dari pesawat pembom siluman strategis H-20 yang telah dikembangkan selama beberapa tahun. Pada bulan November lalu, China menegaskan lagi komitmen penguatan militer hingga tahun 2027 mendatang. China akan berfokus pada modernisasi teori, organisasi personel, dan senjata serta peralatan militer. Sederet persenjataan baru di tahun 2021 nanti hanyalah awal dari lebih banyak lagi persenjataan baru dalam beberapa tahun mendatang.